Saya di Makassar, Bu, ada ibu-ibu, saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Dia belakangi saya, baru dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang das Atlati. Woi, saya dijadikan background. Selesai ceramah, dikejar lagi saya. Ini yang kasih repot kita, Bib, sekarang. Kejar, Ustaz, boleh selfie. Terpaksalah dilayani, kalau enggak, dia bilang kita sombong sampai mati. Sudah selfie, dia bilang, ulang Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur Ustaz. Bukan HP kabur, mukamu yang kabur. Jadi bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, itu syaratnya. Jawab tangan, senyum, pandang matanya, sebut dosa. Jadi kalau suami minta maaf, ibu suruh sebut judulnya. Apa judulnya Pak? Tiba-tiba minta maaf. Enggak enak, nanti kau ngamuk lagi. Bilang apa? Ustaz Dasar bilang harus sebut. Apa? Mohon maaf ibu. Dulu waktu saya tugas di Banjarmasin, saya hilaf. Ada perempuan mirip betul sama Pian. Maafkan saya selingkuh ibu. Dia bilang istrinya, enggak apa-apa Pak, saya maafkan. Memang itulah manusia biasa, kadang-kadang kita hilaf. Saya maafkan kau karena bulan lalu saya juga selingkuh. Ibu-ibu, ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah? Dia kira enak jadi suami nih ibu-ibu ini. Kira enak. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan. Di jalan macet, kadang-kala kehujanan. Ya, di warung kopi masuk WhatsApp tagihan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ini perempuan sekarang seperti cuaca. Susah ditebak perasaannya. Dia kira enak laki-laki. Ibu, dengar ibu. Hui. Ibu. Bu. Ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami bu, boleh. Marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Ya bu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitnya. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Oi bu, oi. 1, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah, tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi. Tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Enak juga kalau kita pulang kampung, pulang rumah. Capek kita tadi jual ikan. Sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan. Langsung dia bilang, bu kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu, lagu-lagu nasihat. Iya toh? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat
tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu. Jadi kalau suaminya susah rezekinya, singgung dengan itu lagu. Mungkin kau banyak dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ay, beleng-beleng. Senamlah dia di depan kantor bupati. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan dah jadi pelatih. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Mana enggak beleng-beleng semua ini? Putar ke kiri. Apa lagu-lagu begitu? Coba kalau salawat kayak tadi, nyaman perasaan. Ya. Woi. Ibu. 1. Boleh marah, jangan memaki. 2. Perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Hei, ibu-ibu, kenapa kita miskin? Karena kehidupan, gaya hidup kita melebihi rezeki. Allah kasih rezeki 5 juta 1 bulan, tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit. Tidak bisa tenang. Coba kalau gaji kita 5 juta, gaya hidup kita 3 juta, insya Allah tenang perasaan. Kita miskin karena melebihi kemampuan kita. Maka suami kalau rezekinya 3 juta, jangan kau bebani. Ini kan tidak dibebani suaminya. Datanglah itu tukang kredit mobil. Bu, kalau ada mobil bu, tenang ibu. Ibu sudah tidak kehujanan. Pulang kampung nanti, ibu enak lagi. Satu keluarga, nggak perlu lagi naik PT-PT. Enak kan? Ini namanya penjual mobil, semua enak dicerita. Dia tidak cerita bagaimana kalau kempes banyak. Bagaimana kalau mogok mobilnya. Tidak ada cerita itu. Akhirnya apa? Usullah kepada suaminya, bang, masukin aja deh sertifikat rumah supaya kita bisa mobil. Akhirnya apa? Bulan pertama masih bisa dibayar cicilannya. Bulan kedua tidak bisa. Bulan ketiga, 4 tidak bisa. Akhirnya apa? Diambil mobilnya. Sudah diambil mobilnya, diambil pula sertifikat rumahnya digadai. Mengamuklah gara-gara kau yang tidak bersyukur ini. Maka jangan melebihi kemampuan suami. Ibu-ibu punya siku? Punya? Punya siku? Coba gigit sikunya, Bu. Coba. Kalau ada yang bisa gigit sikunya, saya kasih hadiah. Coba, mana bisa? Itulah orang yang memaksakan suaminya melebihi kemampuannya. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Bu, terutama ini akhwat cewek-cewek nih. Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong kalian perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan di jalan, habis amal kami, bos. Pastilah dilihat, barang bagus. Dia bilang dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Maka solak-solak kok, bos. Ya? Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Inilah perempuan memang paling banyak tidak mendirikan sholat. Kapan? Selesai haid. Haid 5 hari tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat sayang? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Ketawa baru kau yang begitu. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, krim, abu-abu. Jilbabnya 3 lapis. Kuning, coklat. Jilbab sakaratil maut. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang yang menyesal di akhirat kelak, mereka yang memutuskan persaudaraan. Maka sebentar ini kalau ada tetangga kita pernah kita sakiti, minta maaf lalu kembalikan barangnya orang.
Pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin komputer di kantor, kasih kembali bos. Ya, dan itu kalau tidak dikembalikan, ketika kita di padang mahsyar, dipanggil kita satu-satu. Bayangkan, dari Adam sampai kiamat, kumpul berapa triliun manusia, dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Lalu siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Cuncung. Di belakang kok bos. Dipanggil juga tapi mondri kok bos. Maka jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga Nabi jelaskan ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1 diantaranya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena di akhirat digunakan ini nama. Nama-nama Islam dulu. Tony, Johnny, Rudy, Ningsi, Nining. Dipanggil juga tapi di belakang bos. Habib Syekh, di depan. Das'at Latif, nomor 2. Bayangkan. Dipanggillah kita. Nah, orang bilang apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama di sini. Yang paling repot caleg. Pilih saya, siapa? Anu siapa? Anu. Coba kalau ada, coba sebut nama. Orang sebut nama minimal 2 saya bisa tahu. 1, suku, 2 agamanya. Nama Margono. Nah, biasanya Jawa. Itu. Nama Ambok Dalle. Anda mungkin Cina. Masa Ambok Dalle Cina? Pasti Bugis. Ya kan? Nah, nama. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika nama anak kita Mutmainnah, orang yang memanggilnya, wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustadz, bagaimana saya Ustadz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustadz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustadz, biar nggak nyambung. Yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita nih Pak Harto nanti. Kalau tidak diislamkan, maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya Islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini nama saya Islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Yang ketawa serius orang ini. Nama penting. Dan pada saat itu, ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya pak, cepat. Ada juga orang itu pegawai kayak ndak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya pak, terserah bapak. Wah. Cemen lu men. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang wane piro. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah, ini yang ini di sini ya, yang suka korupsi dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi ji. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura, uang koin. Apa? Uang koin 10 miliar pikul kau itu. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun, dia sudah turun.
Imam belum naik, dia sudah naik. Ditanya, kenapa kok cepat sekali? Dia bilang, ini orang tua Ustaz. Sudah lowbat, saya masih full charge. Tidak boleh begitu, bos. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam, mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakak mani bawan dan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi, ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Kul huwallahu ahad. Karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. La haula wala quwwata illa billah. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo, waduh. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacanya imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua, Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Ada orang jadi imam, dites lah anak penghafal, kau jadi imam nak? Mau didengar bacaanmu? Jadi imam lah, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul, hening satu masjid. Tiba-tiba imam berkata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Memangnya anggota DPR. Saya punya pengalaman ini Pak, waktu saya kecil di kampung, SMP saya waktu itu, sholat asar, lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Ada apa ini? Tiba-tiba ada kawan saya nakal, diangkat kepalanya. Hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah keluar. Dia keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kami? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangkit dulu kepala supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, malu saya kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Ya, ada lagi kejadian ini waktu saya kuliah, KKN. Belum jadi ustadz saya waktu itu. Ada kawan saya, dia pakai baju gamis. Wah, saya bilang pasti anak pesantren. Jadilah imam dia. Saya di belakang dua anak fakultas sastra. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Dia baca Al-Kafirun, dalam hatiku, cari penyakit ini orang. Benar, dia baca tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma wala antum tak putar. Temanku jengkel ini ada sastra, kenapa itu tak putar-putar? Lah sudah ini juga saya pikir. Kacau sholat. Makanya kalau imam salah, kacau jamaah kita. Makanya hati-hati milih imam. Kata Nabi, milih imam itu tidak boleh sembarang. Jamaah makmum boleh, mulai dari orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, salah kalian jamaah. 2020 Tanah Bumbu akan milih imam, bupati. Salah milih imam, salah kalian, menderita kalian di kabupaten. Maka hati-hati milih imam. Pun kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang. Harus ada etikanya. Jadi makmum kata Nabi, kalau kau ke masjid, sikat gigi dulu. Terutama kalau subuh. Bayangkan kalau kita tidak sholat, tidak sikat gigi, tidur semalaman, orang di samping kita balik kanan, kita balik kiri menguap. Sampai meninggal dia ingatnya itu, busuk mulutnya itu. Sudah sikat gigi. Apalagi kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa kaulah yang paling soleh dalam masjid itu. Ada juga orang takbir itu kayak mau dia gigit kita punya telinga. Cool man.
baca Al-Fatihah kayak dia ada di telinga sampingnya. Ambil Malik. Ya, pada cengi capo. Hanya ganggu ki. Ada lagi apa? Itu kaki. Kaki juga itu kadang-kala mengganggu. Kita kasih pindah, dikasih pindah lagi kakinya. Kasih pindah, dikasih pindah lagi. Saya jengkel, saya injak. Selesai salat. Ustaz, kenapa kau ganggu saya? Makanya adik-adik, kalau mau saya tanya, kenapa kau kasih pindah-pindah kakimu? Kau ganggu saya? Dia bilang supaya rapat saf. Bos, sini. Kalau mau rapat safmu bukan jari-jari kaki yang kau tempel. Tapi apa? Bahumu atau siku. Kalau siku rapat, pasti saf rapat. Nggak ada orang sholat begini. Tapi kalau kakimu rapat, safmu longgar. Ya. Ada lagi. Selesai sholat yang paling menjengkelkan itu. Selesai sholat dia ambil saf paling depan, belakangnya imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat. Mau lihat, tidak jabat tangan, tidak langkai orang. Itu kurang adab kalian. Kalau kalian tidak mau doa bersama, tidak mau jabat tangan selesai sholat, ya sudah di belakang kau duduk. Supaya kau tidak ganggu orang. Ingat adik-adik sekalian ini yang baru belajar agama. Puncak dari semua ilmu adab. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Rasul diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Mengangkat harkat dan martabat? Bukan. Apa? Liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Ini kita berbeda mazhab, saling mengkafirkan. Saling menghina. Zaman sekarang aja ini kita ribut-ribut sesama muslim. Dulu tahun 90-an, kita kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping kita tidak kunut, dalam hati saja, oh Muhammadiyah. Selesai. Allahu Akbar. Tidak kunut, Muhammadiyah berarti. Itu aja dia. Sekarang saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz? Bicara-bicara sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, Bib, tidak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya. Ini Ustaz kasih kotor-kotor bantal. Kasih minyak nih Bu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini golongan, maka sebelum wafat minta maaflah orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan. Ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang ketika pengantin, kasih kembali. Ada juga itu ibu-ibu. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kuah. Yang ketiga, penyesalan kata Nabi, yaitu mereka yang tidak menjawab salat, azan salat ketika azan berkumandang. Puasa, haji, zakat, sedekah, semuanya akan sia-sia ketika tidak mendirikan salat. Adik-adik, kalian tidak usah malu kalau kalian tidak jadi pegawai negeri. Ibu-ibu, kalian tidak usah cemas dan merasa malu kalau sampai sekarang ini masih ngontrak-ngontrak rumah. Tapi malu dan cemaslah ketika sudah dewasa seperti ini, belum mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat kita insya Allah baik, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita bagus, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Di dunia ini tidak ada orang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah, pasti. Jangankan kita, Nabi ada masalahnya. Malah ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah orang sholat itu tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Panas ibu Ustaz, tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Kita baru pulang pasar. Boleh, tapi apa itu beradab? Ibu-ibu pergi ketemu gubernur tapi tidak pakai BH. Boleh. Tidak Pak Gubernur. Mohon maaf ini Pak Gubernur. Coba. Ya. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Allah. Wa kada bulu ayat ini serang. Datang siapa ngajar sholat begitu bos? Ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih parah Allah. Siapa ajar ke sholat mak keju-keju? Jadi jangan heran ketika sudah 20 tahun sholat kok masalah kita tidak bisa lepas. Salah satu sebabnya kita sholat seada-adanya. Bapak saudara-saudara sekalian, tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun, panggil 3 malaikat, 2 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Kau turun 4 malaikat. Sampaikan kepada Muhammad, Allah perintahkan saya menjemputmu dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau
cabut nyawanya. Kalau belum, tunda sampai mau. Turun malaikat. Langit pertama, langit ke-7 masih berempat. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Langit ke-6 sampai ke-2 masih berempat. Di langit pertama Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa, saya tidak bertugas. Kau saja yang turun, jemput Nabi Muhammad. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi selama ini kamu yang ketemu, kamu kacesnya, kamu sahabatnya. Kau turunlah. Saya tunggu kau saja di sini. Turun malaikat pencabut nyawa. Depan rumah Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu. Bah, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di samping saya. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah untuk mencabut nyawamu apabila kau mau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Pak Cuncun ditanya ini apa jawabannya, bos? Saya diperintah cabut nyawa. Tunggu dulu, orang belum jadi bupati. Pasti. Ustaz, Dasat, saya diperintah cabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru 1. Itu pasti mau sekali poligami tapi takut sama istrinya. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh Nabi dan Rasul senior saya, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap hari ini. Cuma ini ada yang lain. Mana Jibril? Jibril ada di atas. Kau panggil dulu deh. Ada yang saya mau tanyakan. Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, kau dicari sama CS-mu. Saya bilang, memang kau ikut. Kau banyak cerita. Sudahlah, kau turun sini. Turun malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya kabar gembira. Ya Muhammad, seluruh Nabi dan Rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu di dalamnya. Alhamdulillah. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, sekarang mereka antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Tapi Nabi berkata, Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan siapa? Tolong kasih saya berita gembira soal umatku. Kita yang dicemaskan Nabi. Tolong berikan saya berita gembira. Naiklah Jibril bertanya kepada Allah, turun membawa berita. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Apa? Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah umatmu selamat. Nabi berkata, kalau begitu laksanakan tugasmu, malaikat pencabut nyawa. Jibril mundur. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya, meninggalkan telapak kaki, naik ke betis, naik ke paha, menggigil Rasulullah, keluar biji-biji keringat di pelipis beliau, di daki beliau keluar keringat. Lalu Jibril membalik ke belakang, dilihat oleh Nabi. Ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya sekarang ini? Jibril menjawab, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak jijik melihatmu ya Muhammad, cuma saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi menjelaskan, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang dan cinta kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Sampai naik ke atas, sampai ke tenggorokan beliau, sampai ke bibir beliau. Beliau mewasiatkan 3 perkara. Kata Nabi, yang pertama, perempuan kalian, jaga perempuan di antara kalian. Yang kedua, salatmu, jaga salat kalian. Dan yang ketiga Nabi ucapkan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi tidak mencemaskan anak cucu beliau. Nabi tidak mengucapkan Fatimah anakku. Tapi siapa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi? Salah satu cinta kita kepada Nabi dengan hadir di majelis salawat seperti ini. Hadir di tempat ini wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Pada zaman Nabi tidak ada salawat rame-rame seperti ini. Kenapa? Karena beliau ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat pada saat itu. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda tahu siapa yang paling menakjubkan imannya? Menakjubkan itu mengagumkan. Kata sahabat, para malaikat ya Rasul. Nabi katakan tidak. Bagaimana mereka tidak menakjubkan imannya? Mereka ketemu Allah. Kalau begitu, para nabi dan rasulnya ya Rasulullah. Nabi katakan tidak. Bagaimana kami tidak beriman? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Kalau begitu ya Rasulullah, kami inilah para sahabatmu. Nabi katakan tidak. Bagaimana kalian tidak beriman? Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, wajar kalian beriman. Lalu sahabat berkata, kalau begitu siapa yang paling menakjubkan imannya ya Rasul? Nabi menjawab,
umatku, saudara-saudaramu, setelah kita ini wafat, mereka beriman kepadaku, mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah ketemu Allah, mereka tidak pernah ketemu malaikat, mereka tidak pernah melihat mukjizat, mereka tidak hidup di tengah-tengah saya, tapi mereka beriman kepadaku dan berselawat. Kita inilah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi mencintai Rasulullah. Salah satu di antaranya berselawat seperti ini. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah tidak ikut meluluhkan ibadah puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak meninggalkan ibadah haji. Ketika Allah perintah kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengar, garis bawahi, yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dengan sebaik-baik selawat. Maka jangan berselawat sambil merokok, jangan berselawat sambil mengisap. Kenapa? Seluruh ulama Timur Tengah mengatakan rokok itu haram, maka rasa-rasanya tidak etis ketika Bapak menyebut nama Nabi sambil mengisap rokoknya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kemuliaan yang sangat besar saya bisa hadir di tempat ini bersama Habib Syekh dan keluarga Bapak Mardani. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, dibahagiakan dunia sampai akhirat. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, silahkan nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia Aku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 atau setengah 2 waktu Kalimantan. Cuma lama baru muncul sekali seminggu. Ada yang gampang. Gimana caranya? Ambil aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan ribuan itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Subbreaker. Kasih begini aja, kasih begini bos. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Nggak enak dilihat. Saya tidak suka. Nggak suka nonton. Jangan kasih begini. Cuma cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea. Ceramah singkat 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau putar ceramahmu. Apa masalahnya? Masalahmu kau tidak punya kuota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kantor polisi dong mana ya? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, ada tetua-tetua kita ini, tokoh-tokoh masyarakat kita di sini, khusus kakanda saya Andi Rukman Nurdin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa dalam hidup ini yang sepertinya biar anak TK hafal. Bang, kita pak, ini semua hafal, meskipun tutup mata baru bangun, doa itu pasti kita hafal. Ada yang tahu doa apa itu? Doa sapu jagat. Ada yang tahu redaksinya doa sapu jagat? Ada? Saya kasih hadiah. Ayo, siapa? Siapa yang hafal doa sapu jagat? Ayo. Ini bapak, sini pak. Sini. Ini pak. Ini pak. Sini pak. Sini. Doa sapu jagat pak. Gimana bunyinya? Artinya? Rabbana, ya Allah. Rabbana. Apa lagi? Atina fid dunya, berikanlah kami keselamatan di dunia. Karena ada Arabnya, ada terjemahannya, dapat 2 lembar. Barakallah. Ya, beda duitnya itu Ustadz dengan duitnya saya hidup. Silakan Pak, berkah itu Pak, insyaallah. Ya, nah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Intinya 2 saja. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ini penting.
Ada orang jaksa di dunia, geraknya neraka di tempat. Ada orang pengusaha di dunia, akhirat menjadi bahan bakar api neraka. Ada orang anggota DPR di dunia, dimuliakan dia di dunia, di akhirat menjadi manusia sehina-hinanya. Tentu kita tidak mau. Kita berharap kita ketua MA di Indonesia, kita juga menjadi penghuni surga. Kita berharap kita pengusaha di dunia, tapi kita juga akan menjadi penghuni surga di akhirat. Dan inilah doa kita. Nah sekarang, sebelum kita sampai ke surga, kita mau surga dunia dulu, bos. Jangan sampai yang ada di benak kita ini Islam itu nerakanya dunia. Adakah surga di dunia ini? Ada surga di dunia? Ada, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Lalu yang jadi pertanyaan buat kita, apa sih surganya dunia ini? Menurut para ahli tafsir, yang disebut surganya dunia itu 4 syaratnya. Berapa ibu? Berapa pak? 4, bukan 4 istri. 1, yang disebut fid dunya hasanah, surganya dunia. 1, punya pasangan yang baik agamanya, bukan yang cantik rupanya. Karena ternyata makin cantik istri, makin besar masalahnya pak. Siapa bilang istri cantik bukan masalah? Istri cantik, suami jelek, masalah pak. Bener. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri juga masalah, dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia, duluan aja deh, nanti saya menyusul. Coba. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berarti yang baik itu punya pasangan yang bagus. Yang bagus itu siapa? Yang baik agamanya. Karena Nabi katakan pilih seorang istri 1 karena kecantikannya. Cantik penting, tapi kalau agamanya hancur, cantiknya menjadi sengsara kita. Cantik juga penting pak. Kenapa? Karena istri kita 24 jam di depan kita. Apalagi kalau kita sudah pensiun. Hampir setiap saat kita ketemu. Baru bangun dia lagi di depan kita. Mau makan, ada lagi si dia ini pak. Mau tidur, ada lagi dia pak. Jadi kalau jelek pasti cepat ganti casing. Maka istri yang baik itu kata Nabi, yang membuat suaminya tenang di rumah. Bukan yang cantik. Cantik penting tapi tidak boleh prioritas. Yang kedua, supaya punya pasangan yang baik, ini terutama adik-adik nih yang lagi galau cari pasangan, atau bapak-bapak yang berani tambah lagi. Yang kedua, kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Kaya penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Kalau dia kaya, agamanya tidak bagus, dia pandang enteng suaminya. Apa kamu? Ini rumah saya yang punya, ini mobil bapakku yang belikan kamu, kamu pegawai negeri. Menderita kita kalau dia kaya tidak punya agama yang baik. Penting cari orang kaya. Tapi saya bilang sama istri saya, sayangku, tidak usah kau galau soal uang. Uang tidak dibawa mati. Dia bilang mamanya cek, betul uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Selalu salah pergaulan lagi istri saya ini. Kan? Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena apa? Karena keturunannya. Itulah sebabnya orang Jawa mengatakan bebet, bibit, dan bobot. Tapi tidak boleh jadi tinjauan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya ulama, anaknya pengkhianat. Ada orang anaknya pengkhianat, bapaknya Nabi. Nabi Ibrahim. Bapaknya itu Azar, penyembah berhala. Bukan cuma penyembah berhala, dia yang bikin patung berhala. Anaknya jadi Nabi. Ada juga bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi penting cari keturunannya, tapi tidak boleh jadi prioritas.
Dan kata Nabi yang keempat, kalau kalian mau tenang, utamakan agamanya. Agama nomor 4. Tapi anak mahasiswa saya bilang, Ustadz, secara hierarki, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Saya bilang betul nomor 4. Tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat segala-galanya. Ada orang bukan keluarga baik. Bapaknya barangkali satpam saja. Bapaknya barangkali cuma aksongan. Tapi bagus agamanya. Miskinnya tidak jadi masalah. Karena tutur katanya yang membuat kita tenang. Ada orang kan susah dapatnya ini Pak. Dialah cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, kemudian bagus agamanya, bahkan hafal Quran. Satu cewek berkumpul 4 ini Pak. 1000 cewek belum tentu ada satu. Iya toh, yang banyak dia cantik, mukanya kesurupan. Ada lagi cerdas, ada lagi bagus akhlaknya, otaknya lagi hancur. Karena begitu, untuk mencari sempurna 4 ini, kalau ada di kompleks ini Pak Said Didu, ada di Bapak dapat di sini, tunjukkan saya juga masih mau. Ini kata Pak, tidak susah Pak. Maka berawal dari cara memilihnya. Maka beruntung Bapak Ibu sekalian kalau punya istri, dengar ini Bapak-bapak, beruntung Bapak kalau punya istri yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Beruntung Pak. Dan sengsara Bapak punya istri hancur mukanya, jelek akhlaknya, otaknya beleng-beleng. Hancur ini Pak. Iya toh. Maka ibu-ibu, kalau mau dapat surga dunia, jadilah istri yang soleha. Bapak-bapak mau dapat surganya dunia, jadilah suami seperti Rasulullah. Biar kata rumah kita bocor-bocor, orang kata mobil kita lebih sering mogoknya daripada baiknya, tapi suami istrinya baik, insya Allah surga dunia. Yang paling sengsara, jeleklah istri kita, tukang ngomel lah dia, tukang gosip, ndak sholat, ndak tahu masak. Dia bilang, nyesar saya pilih kamu. Terlambat bos. Karena ini banyak orang menderita gara-gara istri Pak. Dan banyak orang sengsara istrinya gara-gara suami. Halo ibu, ibu, bu, bu. Ini banyak yang ibu-ibu dia bilang begini. Kalau marah sama suaminya, Pak, kau pilih mamamu atau saya istrinya? Bapak pernah dikasih pilihan begitu? Pernah toh? Nggak usah ngaku, yang penting, oh saya pernah ini Ustaz. Ibu-ibu pernah kan ngomong begitu sama suami? Hah? Nah, pencitraan lagi tuh. Iya kan? Ini kalimat yang salah. Bu, bu, ibu, coba lihat ini suaminya ibu. Dari kandungannya dari mana? Dikandung di mana ibu? Di mana? Ibunya. Siapa yang susui? Waktu kecil, bukan waktu dewasa. Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajarin bicara? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang sekolahkan? Ibunya. Nah sekarang siapa yang terima gajinya? Woi, jawab ini bu. Siapa? Ini kamu. Ayo. Siapa yang nikmati rumahnya yang mewah? Istrinya. Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan. Nak, kau gigi saya nak. Coba. Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri.
Saya tidak yakin rumahnya yang diberikan Pak Hatta Ali kepada ibu bapaknya lebih hebat daripada rumah beliau. Tidak mungkin. Saya jarang sekali melihat anak rumah orang tuanya lebih cantik daripada rumahnya sendiri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata kau pilih ibumu atau saya istrimu. Dongo itu. Dia ketawa, saya serius. Paham? Paham ibu? Makanya jangan pernah mengkhianati suami. Maka alangkah bahagianya kita seorang suami. Begitu pulang kita kerja disambut oleh istri. Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Disambutlah suaminya. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Dia bilang istrinya, Masya Allah suamiku gagah betul hari ini. Dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami yang tidak tahu disanjung. Begitu suaminya pulang, istrinya sudah cantik menyambutnya. Datang suaminya, dia tahu dimarahi tadi sama kepala dinasnya, dimarahi tadi sama manajernya. Datanglah suaminya, lalu dia duduk, dipeluklah suaminya sambil dikasih semangat. Bang, memang beginilah hidup. Namanya anak buah, wajarlah manajer marah. Masa abang yang mau marah sama manajer? Dipecat bang. Itu istri yang baik. Contoh ketika Rasulullah pulang dari menerima wahyu dari Gua Hira, beliau kan menggigil. Ya Khadijah, saya tidak tahu saya kenapa ini. Saya menggigil. Tolong selimuti saya. Apakah Khadijah banyak tanya? 3 hari 3 malam tidak pulang. Pulang-pulang kedinginan minta diselimuti. Ibu mampu tidak lakukan itu? 3 hari 3 malam suami tidak pulang. Di WhatsApp tidak dijawab. Di telepon di reject. Tiba-tiba dia pulang, Bu selimuti saya. Ibu selimuti suami. Diinterogasi, Pak. Kau dari mana kau? Jangan ketawa, saya serius ini. Maka istri yang baik itu, datang suaminya, dia memberikan spirit, hadir membesarkan suaminya. Apalagi kalau sudah dia peluk-peluk suaminya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Suaminya masuk ke kamar, makin berantakan kamarnya, marah-marah. Suaminya, memang kamu tidak tahu ngurus ini kamar. Istrinya peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Oh senang itu suami. Jangan malah mentang-mentang suaminya sudah mulai sakit-sakit pensiun tua, dia usap-usap rambutnya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Masya Allah. Pak, surga dunia kan kalau kita punya istri yang enak dipandang, tutur katanya lembut, dia muliakan suaminya, suaminya stres hadir istrinya. Dan demi Allah, ini rahasia laki-laki bu. Oh ibu, bu, ini rahasia laki-laki. Jangan sampaikan kepada mereka yang tidak hadir ya. Ini kita rahasia bersama. Bapak pasti sepakat. Kita laki-laki tidak mungkin mengkhianati istri kalau dia hormat sama suaminya. Oh saya Pak, Bapak kira saya jadi ustadz gampang? Banyak godaan Pak. Pura-pura curhat janda-janda. Ustaz, saya ada masalah Ustaz. Ujung-ujungnya bolehkah ketemu Ustaz? Saya carikan Ustaz. Saya mau Ustaz. Saya punya istri, dia bilang tidak apa-apa, tidak resmi pun tidak apa-apa Ustaz. Coba. Tapi apa? Semakin baik istri saya bilang. Dalam hati saya, tidak mungkin. Istri saya hafal Quran, masih muda, cantik pula, sopan pula. Tidak mungkin. Tapi coba kalau suka ngomel. Tidak pernah cantik. Kita pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, benda-benda di sini, nonton angka ketek. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Nah, coba, begitu juga kita punya suami. Bapak-bapak, masih ingat waktu menikah? Masih ingat waktu menikah? Masih ingat? Masih? Apa yang Bapak ucapkan ketika dinikahkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidkia Nasrun dengan mahar tatak tunai karena Allah.
Bukan tunai karena ketua MA, tunai karena menteri agama. Tidak, tunai karena apa? Karena Allah. Masih ingat istri waktu dinikahi, Pak? Bapak-bapak masih ingat? Masih? Ada telinganya? 2. Hidung lubangnya? Lengkap. Coba. Mata? Lengkap. Original semua, Pak. Bapak ready terima jadi. Tidak perlu lagi diajar bicara, tidak perlu lagi diajar jalan. Bahkan dia sudah sarjana, cantik pula. Bapak ambil anaknya orang untuk dihalalkan 24 jam. Lalu bapak sengsarakan, lalu bapak hina. Gimana bapak mau mencari nafkah dengan berkah? Coba lihat itu. Dari siapa mereka istri kita? Dari rahim ibunya. Siapa yang sekolahkan dan didik dia? Ibu bapaknya. Lalu setelah menikah siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Suaminya. Lalu berkhianat bapak kepada istri. Demi Allah, bapak bukan orang baik, kata Nabi. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Oh, bapak muliakan istri. Kalau dia ngomel, Ustaz, ngomel, itu normal. Kalau ada istri di rumah tidak suka ngomel, abnormal. Ada masalah itu pasti dengan channelnya. Biasalah. Kenapa ibu kita suka ngomel? Bayangkan, gaji 5 juta 1 bulan, 4 anak, cicilan motor, gimana mau cukup kalau zaman sekarang? Tapi itu hebatnya istri kita. Dia berusaha mencukupi itu untuk 1 bulan 5 juta itu. Coba bapak pegang 5 juta 1 bulan. Mana cukup? Tapi istri mampu. Nah, rasa dongkolnya itu dibawalah ke ngomel. Maka resepnya jangan dibalas. Kalau dia ngomel, rumusnya hadapi dia dengan diam. Semakin bapak balas, semakin hebat dia bicara. Bapak cerita 1, dia sudah sampai 10. Dan itu terus dia ungkap. Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau bapak muncul ego, saya yang cari nafkah. Dari pagi sampai malam saya carikan kau duit, saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil. Lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Istri ngomel, bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel, selesai sayang. Selesai. Saya sudah boleh tidur? Ketawa sudah itu. Atau bapak-bapak yang besar perutnya, gampang pak, yang besar sekali perutnya. Kalau istri marah, buka baju pak, kasih goyang perut, berhenti dia marah pak. Coba amalkan pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah, itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri, jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa saya diam Ustaz. Ambil pil tidur. Pak 2 biji. Tidur pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel. Kalau suami tidak ngomong, jangan disuruh ngomong. Ada juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas. Apa penjelasanmu? Diam pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Tapi kalau istri bermasalah pak, nerakanya dunia pak. Nah tuh, maka adik-adik sekalian, hati-hati memilih jodoh. Pakai 4 ini. Ya. Yang kedua, surganya dunia kata para ahli tafsir yang menafsirkan fid dunia hasanah. Apa itu? Punya anak yang soleh dan soleha. Subhanallah pak. Bapak yang bawa anaknya hari sholat subuh hari ini. Top bapak. Hebat. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? 1, menurut Al-Quran. Surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau mensyirikatkan Allah.
Berarti yang pertama ajarkan anak kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu. Yang kedua, paling penting jangan kasih makan uang haram. Coba lihat orang tua yang menghalalkan segala cara cari nafkah. Lihat anak-anaknya. Lihat anak-anaknya. Pak, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Ayo, satu. Ada hadiahnya. Sini Pak, sini cepat-cepat. Ini Pak, cepat-cepat. Matahari sudah terang. Ayo cepat Pak, cepat sedikit. Kewajiban ini Pak. Kewajiban orang tua kepada anak. 1. Buka bibirnya biar airnya masuk. Langsung menikah. Yang pertama apa dulu Pak? Bibirnya dibuka supaya airnya masuk. Terlalu lama waktu. Sudah hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. 1. Lahir kasih nama yang baik. Itu dulu. Nama yang baik bukan nama-nama artis. Nama yang baik bukan nama selebritis. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Khalid. Khalid ini salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang awalnya berperang dengan Nabi. Setelah masuk Islam, hidupnya habis untuk membela agama Allah. Saya mau ke seperti itu. Itu nama. 2 kata Nabi, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah berikan makan. Cari makannya halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban orang tua kepada anak ini, kita terlalu sibuk cari makannya, terlalu sibuk beri makannya, lupa didiknya. Padahal yang paling susah bukan cari makan. Kenapa? Tidak ada anak di komplek ini mati kelaparan. Ada yang mati kelaparan di kompleknya Bapak? Tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada. Mati tabrakan mungkin ada. Mati tawuran mungkin ada. Berarti yang sulit bukan cari makannya, tapi yang sulit mendidiknya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Gimana caranya mau ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Ini lagu-lagu kita kecil kan enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan nyamuk. Cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak Pak. Tapi nyamuk yang masuk. Allah perintahkan. Nyamuk masuk kau di mulutnya ini. Itu lagu-lagu dulu Pak. Memang ada nasihatnya. Kita waktu muda dulu kita lagu-lagu kita kan enak Pak. Lagu paling Romai Rama. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagunya anak-anak sekarang di TikTok apa? Apa? Putar ke kiri, no. Emang ada putar lagi ke kanan, apa itu putar kiri kanan ke beleng-beleng? Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, karena waktu terbatas. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Alhamdulillah. Satu saudara kita menghadirkan masjid. Inilah yang disebut harta manfaat. Pak Haji, deposito bapak meninggal siapa yang punya? Anak. Iya kalau anak kita baik.
Anak kita baik tapi takut sama istrinya. Susah Pak. Dia mau nyumbang, bikinkan bapak dulu. Bapakmu terus. Dia bilang, sudahlah kalau begitu ngamuk lagi kau. Sudah, takut sama istrinya. Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan juga. Dia pecahkan hak televisi. Alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Televisi, piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, itulah semua yang takut sama istri itu tadi. Paham? Bu, ibu. Halo. Bu. Itu cincin berlian emas ibu pakai. Begitu ibu meninggal siapa yang punya, Bu? Anak. Istri kedua. Ayo. Maka Bapak Ibu sekalian, sedekahlah. Rumah, ruko, tanah belum tentu kita punya. Yang kita punya kata Nabi hanya 3. 1, yang habis kamu makan. 2, yang hancur kamu pakai. 3, yang telah kau sedekahkan. Maka kalau Bapak lihat sepatunya Ustadz sudah mulai hancur-hancur, kasihlah itu Ustadz, karena dia akan keliling-keliling Pak. Bapak dapat pahala. Saya bilang sama Pak Andi Rukman, jauh-jauh ini sepatuku ini. Kan beliau kasih saya sepatu. Sudah jauh-jauh ini sepatuku. Sampai lagi ke Irian, sampai lagi ke Sumatera. Dia bilang sudah mulai jelek itu Ustadz, saya gantikan lagi. Dan diganti lebih bagus lagi. Tinggal saya tunggu dari Pak Said Didu. Yang ketawa, saya suruh sini Pak. Mbak, saya tidak usah kasih saya jas, tidak saya pakai. Tidak usah saya kasih dasi kupu-kupu, kapan saya pakai. Tapi takmir masjid, pengurus masjid, kasih dia sarung tiap hari dia pakai. Maka sedekahkan. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut kalau dia bangun masjid. Tanya beliau. Ada orang bangkrut di sini gara-gara bangun masjid. Pak Ustaz, itu rumah di sudut yang besar kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena dia bangun masjid jadi bangkrut. Ada? Gak ada. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Pelakor. Sekarang lagi musim pelakor Pak. Saya sudah catat di status saya di Facebook, siap dilakor. Nggak ada yang lakor saya Pak. Supaya istri saya percaya bahwa ini betul suami saya ini tidak ada macam-macam. Kalau sembunyi-sembunyi bahaya itu Pak. Saya terang-terangan siap dilakor. Nggak ada yang mau. Dia bilang masuk neraka aja ceritanya Pak Ustaz. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Bangun masjid, mari bersedekah. Allah sediakan lahan. Yang punya duit sedekah dengan duitnya. Yang punya kekuasaan sedekah dengan kekuasaannya. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmu gambar-gambarnya. Yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya. Saya tidak punya duit Ustaz, tidak punya jabatan, tidak punya tenaga, tidak punya kecerdasan. Apa sedekahnya Ustaz? Diam. Kau diam di situ. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak sedekah duit, tidak pernah datang jamaah, tidak pernah gotong royong. Diam aja kau di rumahmu. Ibu-ibu sedekah. Kalau Pak Haji bangun masjid, kita sedekahnya apa? Kirim itu sendal dari toilet ke pintu masjid. Kudung, Quran, air minum, sedekah. Jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Karena kalau Bapak tidak kaya maka tidak akan sedekah-sedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan yang keempat, surga dunia itu punya teman yang beriman. Saya yakin Pak Hatta Ali, waktu beliau jadi ketua MA, banyak sekali temannya Pak, ngantri Pak. Tapi setelah hilang kita punya jabatan, biasanya mulai jatuh terakhir di kita. Pak Said Didu waktu masih menteri Pak, ngantri orang mau datang Pak. Tapi begitu mulai mengeritik pemerintah, ngantri penyelidikan. Maka yang baik, teman itu bukan karena kejayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi mereka bertemu dan berpisah bersahabat karena Allah. Itu. Dan orang yang bersahabat karena Allah, maka dia nanti menjadi salah satu 7 penghuni yang dilindungi di padang mahsyar. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau selamat, cari teman yang baik. Dia bilang Omar Ramah, mencari teman,
Memang mudah apabila untuk teman suka mencari teman. Tidak mudah apabila untuk teman duka cari teman di meja makan. Gampang. Teman dengan penguasa gampang Pak, banyak itu Pak. Tapi menjadi temannya ulama, oh biasa susah. Dan orang yang bersahabat dengan ulama Pak, insya Allah hidupnya akan baik. Contoh, kalau saya datang sama Pak Andi Rukman, begitu masuk waktu sholat, saya akan berkata, Pak Andi, tabe, asar mini, kita cari masjid dulu berjamaah. Tidak mungkin kalau saya jalan, Pak Andi, di mana tempat karaoke yang banyak? Tidak mungkin Pak. Iya toh, pasti Pak Andi bilang, Ustaz kajili-jili. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan 4 ini menjadi inspirasi baru buat kita mengejar keempat-empatnya. Insya Allah dengan keyakinan dan optimis kita bisa mendapatkan semuanya.